Kamu akan selalu ada di hatinya dia. Yuk teman-teman, kita cari tahu ciri-ciri si dia ini ya. Kamu akan selalu ada di hatinya dia. Kita mau cari tahu ciri-ciri si dianya ini siapa sih gitu ya teman-teman. Oke, pilihan 1, hati warna merah ya, penandanya ini merah ya guys, bukan orange ya, merah ya. Dan ini penanda nomor 1. Penanda nomor 2 untuk pilihan kedua, ini fuchsia pink ya, sama ini kartunya ya teman-teman ya. Ikuti hati kecil kamu, ikuti intuisi kamu, mana di antara kedua pilihan ini yang paling memanggil hatimu. Kamu akan selalu ada di dalam hatinya. Kita mau cari tahu ciri-cirinya si dia. Oke, yuk pilihan 1 kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo pilihan 1, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Untuk kamu yang kuat memanggil pilihan 1, hati kecil kamu, intuisi kamu ini hati warna merah, dan kartunya ini ya. Kita mau cari tahu nih teman-teman, kamu selalu ada di dalam hatinya dia. Kamu selalu ada di dalam hatinya dia. Kamu akan selalu ada di dalam hatinya dia. Ini fun reading, ini untuk hiburan, jadi jangan terlalu diambil perasaan. Kalau nggak cocok ya guys. Aku nggak tahu nih seberapa banyak yang akan menonton videoku nanti dan seberapa besar energi yang bisa aku tarik dari kamu semua yang menonton videoku. Jadi ya mungkin nggak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana. Kalau memang nggak cocok sama sekali, tidak sesuai dengan harapan kamu, atau kamu tidak menemukan kenyamanannya, ya sudah, jangan dipaksa ya. Diambil segala hal yang positifnya, diambil energi positifnya. Ini mungkin bisa buat kamu ya sedikit senyum ya teman-teman. GR sedikit kan nggak apa-apa banget ya gitu ya teman-teman. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single, atau kamu bahkan sudah berumah tangga, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Pilihan 1 ya. Didoakan segala hal yang positifnya. Aku berharap dan mudah-mudahan kamu bisa tersenyum, kamu bisa ketawa ketiwi gitu ya, bisa GR sedikit nggak apa-apa ya guys, untuk menyenangkan diri sendiri, siapa tahu aja, untuk memberikan energi positif dirimu sendiri ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kamu akan selalu ada di dalam hatinya dia. Siapa dia? Ciri-cirinya dia ya teman-teman ya. Oke, ini bisa saja pasangan kamu saat ini, atau mungkin ini mantan kamu ya teman-teman, siapapun itu ya. Nanti akan aku bacakan tebaran kartunya apa adanya, berdasarkan intuisiku dan informasi yang aku dapat dari setiap tebaran kartu kamu ya. Pilihan 1. Oke, kamu akan selalu ada di dalam hatinya dia. Dia ini siapa sih? Ciri-cirinya seperti apa? Pilihan 1. Diambil yang cocoknya ya. Diambil yang cocoknya dengan energimu, dengan keadaanmu. Oke, pilihan 1. Kamu selalu ada di dalam hatinya. Siapa dia? Ciri-cirinya dia ya. Oke, di sini ada 2 of Wands. Ada 10 of Pentacles. Kamu akan selalu ada di dalam hatinya dia. Siapa dia? Ciri-cirinya si dia ya, teman-teman ya. Oke, pilihan 1 ini. Ada 5 of Cups ya. 5 of Cups. Oke. Ciri-cirinya dia. Kamu akan selalu ada di dalam hatinya dia. Oke, di sini ada 10 of Wands dan ada Death. Oke, teman-teman, aku akan jelaskan apa adanya ya, teman-teman. Nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku lebih-lebihin ya. Apapun hasilnya nggak akan aku manis-manisin. Ya, kalau kamu harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap informasi yang aku jelaskan. Sekali lagi, mungkin tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana ya guys. Tinggal diambil yang resonate-nya dengan keadaan kamu. Oke, di sini aku lihat ada energi dari zodiak Aries, Leo, Sagittarius, ada energi zodiak dari Taurus, Capricorn, dan Virgo. Scorpio kuat di sini, ada Pisces dan Cancer ya teman-teman. Itu mungkin energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia ya. Hanya energi dari zodiak, belum tentu ini energi kamu atau dia ya teman-teman ya.
Oke, dari Two of Wands di sini, aku akan jelaskan secara random ya, berdasarkan intuisiku ya guys. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke? Two of Wands. Orang ini sering sekali memperhatikan kamu melalui sosial media. Mungkin ada LDR di sini ya. Dan ada Ten of Pentacles. Di sini ada yang sudah berumah tangga. Tapi mungkin kamu ini terpisah jarak dan waktu. Mungkin di sini ada perbedaan waktu karena ada perbedaan kota atau bahkan negara di sini ya. Intinya kamu sedang menjalani hubungan LDR karena faktor pekerjaan. Dari Ten of Pentacles dan ada Ten of Wands. Di sini jelas orangnya sangat bertanggung jawab. Dia punya karir yang sangat baik. Mungkin di sini kamu sudah berumah tangga sama orang ini, atau memang kamu single parent atau dia single parent. Akhirnya kalian bersatu. Bisa menerima keadaan masing-masing, masa lalu masing-masing, mungkin anak masing-masing. Jadi di situ ada komitmen untuk serius lah di dalam hubungan ini gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi kamu berdua. Tapi memang belum ada pernikahan, cuman memang ada komitmen untuk melanjutkan hubungan kalian ini ke jenjang yang jauh lebih serius gitu ya. Mungkin pertunangan bahkan pernikahan gitu. Karena aku merasa di sini ada yang single parent juga ya, teman-teman. Orang ini sangat luar biasa sayang sama keluarganya. Gitu ya, dia penyayang keluarga, family man, family woman gitu ya, sangat bertanggung jawab, perfeksionis sekali dalam hal apapun. Dia sangat perfeksionis guys. Dalam karirnya dia, dalam karirnya dia, pekerjaannya dia, apapun jenis karirnya dia ya, entah dia wira swasta, seorang pebisnis, atau memang dia bekerja di suatu perusahaan gitu ya teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing ya. Tapi orang ini memang sangat perfeksionis, sangat bertanggung jawab, sangat family man, family woman ya teman-teman ya. Dari Ten of Pentacles, dia menyayangi keluarganya, menyayangi orang tuanya, adik kakaknya, bahkan teman-temannya atau sahabatnya yang sudah dianggap keluarga itu sangat dia sayangi. Kalau kamu sudah berumah tangga, dia pun menyayangi orang tuamu gitu ya. Intinya dia sangat menyayangi keluarganya, siapapun itu ya. Bahkan teman-temannya sekalipun kalau sudah cukup dekat hubungannya sama dia, dia bisa anggap teman-temannya ini keluarga. Dia penyayang sekali guys. Dia bukan tipikal orang yang pelit untuk membagi-bagi rezekinya dia dalam hal materi gitu ya. Sangat bertanggung jawab, sangat perfeksionis, cenderung tidak mudah percaya dengan orang lain ya, apalagi kalau misal dalam hal pekerjaan, karir gitu ya. Cenderung tidak percaya dengan hasil kerja orang lain. Pokoknya semua hal pengen dia lakukan sendiri. Dalam hal apapun, pekerjaannya dia, kehidupan sehari-harinya dia, segala hal pengen dia tangani sendiri. Dia pengen segala hal ini perfect ya, sempurna dari tangannya dia sendiri, atas usahanya dia sendiri. Cuman kadang-kadang orang ini kewalahan sendiri. Ya teman-teman, kalau dia sudah overload ya, pekerjaannya dia, aktivitasnya dia, tanggung jawabnya dia gitu, dia kadang-kadang capek sendiri secara fisik juga secara mental gitu ya. Tapi ya memang itu sifatnya, dia sangat perfeksionis, semua hal pengen dia tangani sendiri. Tapi memang dia sangat bertanggung jawab ya guys. Orang ini jujur aku merasa punya banyak sekali beban di dalam hatinya, punya banyak sekali beban di dalam kehidupannya dia gitu ya. Mungkin orang tuanya dia beban dan tanggung jawab ya. Mungkin karena dia orang yang sangat bertanggung jawab dan sangat mencintai keluarganya, tidak bisa dibilang beban sih. Dia merasa dan dia sadar tanggung jawabnya dia banyak sekali, termaksud tanggung jawab untuk orang tuanya dia ya. Kamu selalu ada di hatinya dia. Ciri-cirinya dia salah satunya adalah dia penyayang hewan, apapun itu hewannya ya teman-teman ya. Meskipun itu bukan hewan yang layak untuk dipelihara, tapi dia tidak pernah menyakiti hewan gitu ya. Tapi dia kayaknya beberapa dari kamu nih, dia memelihara anjing, kucing gitu ya, hewan-hewan yang memang untuk dipelihara gitu ya. Dia mencintai alam guys, pegunungan terutama aku lihat di sini ya. Dia mencintai alam terutama pegunungan. Terkadang suka sih ke danau, ke pantai gitu ya. Intinya orang ini pencinta hewan, pencinta alam juga gitu ya. Orang ini sering sekali memperhatikan kamu dari jarak jauh, terutama kalau kamu jarang bertemu sama dia. Mungkin karena faktor jarak yang memisahkan, atau memang karena faktor kesibukan masing-masing, terutama dari dia. Karena orang ini pekerja keras banget aku lihat dari Ten of Pentacles ya. Secara keuangan sangat baik, secara karir sangat baik. Meskipun dia pebisnis, ini bisnisnya dia sangat sukses, bisa menghasilkan banyak sekali keuangan, materi yang cukup berlimpah. Intinya dia memang bisalah dari bisnisnya dia, dari karirnya dia, dari pekerjaannya dia
Materinya dia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya dia, kebutuhan orang tuanya, hobi-hobinya dia, segala macam. Dia punya kecukupan materi, gitu ya guys. Bukan berarti kalau fokusnya dia itu ke keluarga, bukan berarti dia tidak punya hobi, dia tidak punya keinginan gitu ya. Dia sangat menghargai dirinya, teman-teman. Menurut dia memenuhi segala keinginannya dia dalam hal misalnya dia pengen traveling, dia akan lakukan tanpa banyak mikir karena dia punya kemampuan secara ekonomi. Dia mau barang tertentu gitu ya, dia akan beli. Menurut dia itu adalah award, penghargaan untuk dirinya sendiri ya. Orang ini sangat mencintai kamu, sangat menghargai kamu guys ya. Kalau misalnya kamu LDR, kayaknya dia cukup setia menjaga hubungan ini ya. Mungkin kamu sudah ada komitmen di dalam hubungan kamu, atau bahkan kamu sudah berumah tangga dan punya anak di sini ya teman-teman. Intinya hubungan kamu sangat serius lah gitu ya. Dari Two of Wands ya, orang ini selalu memperhatikan kamu dari sosial media. Mungkin kalau misalnya jarang ketemu secara fisik ya, tapi nggak pernah lost contact ya. Dia selalu menghubungi kamu, kamu juga menghubungi dia, meskipun itu hanya lewat chatting gitu ya, tapi selalu ada komunikasi di antara kamu dengan orang ini. Ini kayaknya pasangan ya guys, pasangan. Kamu selalu ada di hatinya dia ya. Kita bicara tentang pasanganmu gitu ya. Oke, kamu selalu ada di hatinya dia. Aku lihat di sini ada beberapa dari kamu adalah seseorang yang memang sudah punya, pernah punya. Oke, energi lain yang aku tangkap di sini guys, kamu selalu ada di hatinya dia. Ini kita bicara tentang mantan ya. Dia pernah punya hubungan spesial dalam hal kisah cinta sama kamu di masa lalu ya. Mungkin kamu pernah menikah, atau mungkin hubungan percintaan sama orang ini, mungkin juga baru pendekatan gitu ya teman-teman. Dari Death ya, ini ada hubungan yang telah berakhir gitu ya teman-teman. Hubungannya akhir dari hubungan itu cukup menyakitkan sebenarnya. Entah apa yang terjadi di belakang sana antara kamu dengan orang ini ya. Dari Ten of Pentacles, Ten of Wands, dan ada Death di sini, jelas ada hubungan yang telah berakhir. Tetapi sampai saat ini dia masih menganggap spesial kamu masih ada di dalam hatinya dia. Mungkin kenangan-kenangan manis yang kalian pernah jalani bersama gitu ya, yang belum bisa dia lupakan. Mungkin sosok kamu, figurnya kamu di mata dia belum bisa dia lupakan. Intinya kamu masih ada di hatinya dia, mantan kamu, seseorang yang pernah dekat sama kamu dalam hubungan percintaan gitu ya. Orang ini aku lihat sudah kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi, terutama orang tua ya guys. Aku menangkap energi sangat kuat di sini. Ciri-ciri orang ini salah satunya adalah dia sudah kehilangan orang tuanya ya. Mungkin juga dia pernah kehilangan sahabatnya, kakak adiknya gitu ya, orang-orang yang sangat dia cintai. Kehilangan orang-orang yang sangat dia cintai untuk selama-lamanya gitu ya. Baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, orang ini kayaknya suka pakai topi ya, terutama kalau di luar rumah gitu suka pakai topi gitu ya, atau memang minimal hiasan kepala sih gitu ya. Dia senang pakai jaket, terutama kalau di luar rumah gitu. Mungkin juga kalau misalnya dia bekerja, dia suka pakai apa ya, dia suka pakai kayak semacam jas gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin pekerjaannya dia menuntut dia untuk berpenampilan rapi seperti itu gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya dia traveling, dia jalan-jalan, bahkan kalau dia ngedate sama kamu nih, dia suka pakai jaket gitu ya teman-teman. Oke, orang ini suka olahraga banget ya teman-teman. Aku lihat dari Death dan ada Ten of Wands, dia sangat suka olahraga. Belum tentu kayak nge-gym atau olahraga-olahraga yang berat, loh, belum tentu itu. Cuman dari olahraga-olahraga yang ringan saja dia lakukan, karena dia memang sangat menjaga tubuhnya supaya kelihatan sehat, supaya kelihatan baik gitu ya, supaya kelihatan bagus ya. Mungkin karena faktor menurut dia kesehatan sangat penting, atau memang ada faktor pekerjaan yang menuntut dia untuk berpenampilan seperti itu, kelihatan bagus, seksi, keren fisiknya gitu ya, bodinya ini gitu ya. Intinya dia suka sekali menjaga kesehatannya dia, biar suka sekali membentuk tubuhnya dia gitu ya teman-teman. Dia suka olahraga lah gitu ya. Oke, dari Five of Cups di sini sebenarnya kalau kita bicara kamu LDR-an ya sama orang ini, bicara pasangan kamu, terutama kalau kamu jarang ketemu ya sama orang ini, jadi komunikasinya hanya melalui sosial media saja gitu. Dia kepo-kepoannya sama kamu ini cuma melalui sosial media saja gitu ya.
Dia sering sekali merasakan kerinduan yang begitu dalam sama kamu guys. Dari Two of Wands dan ada Five of Cups ya. Dia sering sekali mengalami kerinduan yang begitu dalam sama kamu kalau memang kamu jarang ketemu sama orang ini gitu ya. Kalau kita bicara mantan ya, saat ini dia merindukan kamu. Saat ini, saat tebaran kartu ini aku buka ya, dia sangat merindukan kamu. Jujur aku lihat di sini dia ingin kembali dari Death ya. Dia ingin kembali, dia ingin mengungkapkan perasaannya, bahkan dia di sini ingin berekonsiliasi. Dia dari Five of Cups ya. Dia ada harapan untuk kamu juga menerima kehadirannya dia. Ini harapannya dia, tapi masalah kamu ingin menerima dia atau tidak ya itu free will ya guys. Tapi jauh di dalam hati kecilnya dia dari Five of Cups, dia ingin kembali sama kamu. Kalau misalnya kita bicara tentang mantan ya. Oke, itu dia. Ini gagah sekali orangnya kalau dia maskulin ya guys. Kalau dia laki-laki lah ya. Kamu yang menonton videoku, kamu seorang perempuan gitu. Dia orangnya sangat maskulin sekali ya, laki-laki sekali gitu ya, gagah sekali. Dia suka sekali berkendara pakai motor gitu ya. Meskipun dia punya kemampuan lebih untuk beli mobil misalnya gitu ya, beraktivitas pakai kendaraan yang roda 4 gitu. Dia punya kemampuan untuk beraktivitas pakai kendaraan roda 4, bahkan dia bisa membelinya, cuman dia kurang suka hal-hal yang memakan waktu gitu ya, karena orangnya sangat gercep banget deh gitu ya teman-teman. Orangnya nggak suka yang lambat-lambat gitu ya, karena mungkin menurut dia kalau pakai motor, kalau pakai kendaraan roda 2 ini mungkin lebih murah, mungkin lebih cepat gitu ya, terhindar dari macet gitu. Tapi sekali lagi dia punya kemampuan untuk beli kendaraan roda 4, tapi memang dia lebih suka ya kendaraan roda 2 gitu ya, entah apa alasannya apapun itu ya guys. Oke. Rambutnya agak bergelombang ya, rambutnya agak bergelombang kalau aku lihat di sini. Cuman meskipun dia perempuan, dia tidak suka memanjangkan rambutnya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu laki-laki ya, ciri-ciri dia yang kamu selalu ada di hatinya dia nih, dia perempuan, dia tidak suka memanjangkan rambutnya ya teman-teman ya. Ya karena orang ini sangat pekerja keras banget, bawaannya pengen cepet aja melakukan segala aktivitasnya dia, pekerjaannya dia, jadi nggak mau yang ribet-ribet gitu ya teman-teman. Dia tidak suka hal-hal yang meribetkan dirinya gitu ya. Rambutnya hitam atau coklat, khas orang Asia. Dia meskipun sangat menjaga tubuhnya dia supaya kelihatan bagus, dan dia punya kemampuan secara finansial ya guys, tapi dia tidak suka barang-barang yang terlalu berlebihan menurut dia ya, terlalu berlebihan gitu. Dia kalau pakai baju ya sederhana aja, simple aja, pokoknya yang penting nyaman. Dia tidak suka yang terlalu berlebihan dalam berfashion gitu ya. Menurut dia nyaman itu yang akan dia pakai. Meskipun harganya nggak mahal, meskipun tidak berlebihan, dia hanya suka pakaian yang membuat dia nyaman. Nggak fashionable banget ya orangnya gitu ya teman-teman. Orangnya sangat rapi, sangat menjaga kerapihan dirinya, kebersihan dirinya, apapun yang dia punya, rumahnya dia, kendaraannya dia gitu ya teman-teman ya. Tapi memang kurang fashionable karena dia tidak suka barang-barang yang terlalu berlebihan, dandanan yang terlalu berlebihan tidak suka. Bahkan dia tidak suka make up ya, tidak suka pakai make up yang berlebihan kalau memang dia seorang perempuan ya teman-teman ya. Dia orang sangat sederhana lah intinya, seperti itu, baik secara kehidupannya dia atau secara penampilannya dia gitu ya. Dia lebih suka menggunakan uangnya ini untuk traveling sih. Dia lebih suka ke arah traveling dibandingkan kalau beli barang-barang yang mahal, beli barang-barang yang ya, dia bukan yang nggak pernah punya keinginan untuk membeli suatu barang gitu ya, tapi dia tidak terlalu suka mengumpulkan barang-barang yang menurut dia bakalan jadi sampah aja nih gitu. Tapi dia lebih suka menghabiskan waktunya, waktu luangnya, menghabiskan uangnya misalnya gitu ya untuk traveling. Dia lebih suka traveling ya, mungkin diajak pasangannya, diajak anak-anaknya, ajak orang tuanya, keluarganya gitu ya teman-teman. Lebih suka menghabiskan uangnya ini untuk traveling, jalan-jalan gitu ya, terutama kalau ke alam. Oke. Saran untuk kamu. Di sini ada engagement ya, di sini ada yang sudah bertunangan atau bahkan kamu sudah punya hubungan sangat serius, sangat berkomitmen. Ada pertunangan atau bahkan di sini ada pernikahan ya, yang memilih pilihan satu. Atau mungkin ketika kalau kamu menerima kehadiran mantanmu ini, dia akan menawarkan hubungan yang serius dibandingkan sebelumnya, jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya ya. Kalau kamu ingin menerima
kehadiran mantanmu kembali. Dia akan menjanjikan hal itu ya. Oke, di sini ada past life relationship. Ya, ini adalah kita bicara tentang mantan. Seseorang yang akan kembali di dalam kehidupan kamu. Ini adalah mantanmu. Kayaknya beberapa dari kamu akan menerima kehadiran dia kembali ya, teman-teman. Beberapa dari kamu. Atau memang kalau misalnya kita bicara tentang pasanganmu atau bahkan mantanmu deh ya. Kamu punya hubungan percintaan di kehidupanmu sebelum ini ya. Kalau kamu percaya tentang hal itu ya, guys. Ada release your ex. Kalau memang kamu tidak mau menerima kehadiran mantanmu kembali, ya lepaskan saja energinya dia, bicara baik-baik, cukup berbaikan saja. Tapi kalau memang kamu tidak mau ada hubungan percintaan lagi, ya sudah, itu free will ya. Kamu katakan aja secara langsung sama dia, dengan anggun, dengan baik-baik ya, jangan dengan sikap yang sombong gitu ya. It is safe for you to love ya, khususnya bagi kamu yang memang sudah berpasangan di sini ya, dia sangat menjaga kesetiaannya sama kamu dan mungkin saja ini adalah jodoh kamu ya, teman-teman ya. Atau mungkin saja kalau kamu mau menerima kehadiran mantanmu kembali, kamu melihat perubahan yang begitu besar sama dia, melihat ketulusannya dia gitu ya, mungkin saja dia adalah jodohmu, mungkin saja. Karena kadang-kadang kita dilepaskan oleh semesta kepada seseorang gitu ya, untuk mendewasakan kalian berdua, kamu dan si dia ini ya, untuk dipersatukan kembali. Mungkin saja dilepaskan terlebih dahulu, ada perubahan yang begitu baik dan dipersatukan kembali. Bisa saja seperti itu ya kalau kita bicara mantan ya, tinggal disesuaikan dengan keadaanmu sendiri nanti. Oke, kita cari tahu inisial kamu atau inisialnya si dia ya, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan satu. Oke, aku rapin dulu ya guys. Di sini aku lihat ada huruf M, T, F, I, F lagi, ada S, S, C, B, M, Z, L, X, U, Y, G, dan Q ya. Mungkin seperti tadi aku jelaskan, kamu selalu ada di hatinya mantanmu ya, dari huruf X ini. Oke, kita cari tahu lagi karakteristik tambahannya si dia ya, ciri-cirinya dia. Kamu selalu ada di dalam hatinya dia. Pilihan satu. Karakteristik tambahannya si dia. Banyak sekali. Aku rapin dulu ya. Oke, kayaknya banyak yang memilih pilihan satu ya. Oke, di sini aku lihat ada backpacker, ada chemistry. Dia mungkin backpacker tadi seperti yang aku jelaskan ya, dia suka sekali traveling terutama ke alam ya guys, entah itu pegunungan, entah itu danau atau ke apa ya namanya? Ke pantai gitu. Pokoknya ke alam ya. Dia lebih suka berlibur ke alam. Ada chemistry ya, kamu punya chemistry atau dia memiliki chemistry yang pokoknya punya daya tarik satu sama lain gitu ya, ketertarikan satu sama lain gitu ya, antara kamu dengan orang ini. Ada posesif, orangnya posesif, terutama kalau dia sangat mencintai kamu. Ada membaca, dia hobinya membaca, vegetarian. Ada trust issue, dia cenderung kurang ya, tadi dari 10 of Wands ya, dia kurang percaya dengan orang lain. Mungkin juga dia pernah dikecewakan di belakang sana, entah dalam hal pertemanan, karir, atau kisah cinta gitu ya teman-teman. Tubuhnya berisi, dia mencintai kamu pada pandangan pertama, entah dia mantan kamu atau memang dia pasangan kamu. Ada karyawan, ada sangat menjaga kebersihannya ya, kerapihan tubuhnya, kebersihannya gitu ya. Dia datang dari keluarga mampu, selain memang dia bekerja keras ya guys, dan punya karir yang sangat baik. Pegunungan ya, dia lebih suka pegunungan kayaknya ya. Rambutnya bergelombang, dia punya rambut hitam, lesung pipit, ada energi Taurus, energi Leo. Dia ada foto, dia sering sekali memperhatikan foto kamu, terutama ketika dia sangat merindukan kamu. Dia simpan foto kamu entah dimanapun itu ya. Orangnya sangat mandiri, perhatian, dan ekstrovert. Dia orangnya lumayan terbuka ya untuk mengungkapkan isi hatinya gitu ya, sama siapapun itu, terutama sama orang yang dia percaya ya. Dari ekstrovert aku lihat. Oke teman-teman, kamu selalu ada di hatinya si dia ini. Semoga cocok. Bye bye. Halo yang memilih pilihan kedua, hati warna pink fuchsia, dan kartunya ini. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single, atau kamu bahkan sudah berumah tangga, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Kita mau cari tahu, kamu selalu ada di dalam hatinya dia ya. Kamu akan selalu ada di dalam hatinya dia. Ini hasilnya bisa siapa saja. Mungkin saja orang yang pernah dekat sama kamu dalam hal cinta, mantan kamu mungkin, atau mungkin saja bahkan pasangan kamu saat ini. Kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Teman-teman, aku benar-benar akan jelaskan setiap tebaran kartunya ini berdasarkan informasi dari tebaran kartu kamu dan intuisiku. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Teman-teman, ini tujuannya untuk fun reading atau hiburan. Ya, mungkin saja untuk
bikin kamu sedikit GR, nggak apa-apa dong ya gitu, atau kamu senyum-senyum gitu ya. Pokoknya aku tujuannya adalah untuk memberikan energi positif sama kamu. Diambil segala hal yang positifnya ya guys. Didoakan segala hal yang positifnya. Dibuang segala hal yang negatifnya. Diambil yang cocoknya sama keadaan kamu. Tapi kalau memang nggak cocok sama sekali, nggak resonate sama sekali dengan keadaan kamu, situasi kamu, harapan kamu, atau bahkan kamu nggak nyaman, ya sudah, jangan dipaksa ya. Jangan berikan energi negatif untuk Lance Intuitions, oke? Kalau memang nggak cocok atau tidak nyaman, jangan keluarkan kata-kata yang buruk ya teman-teman. Tinggalkan saja kalau memang nggak cocok, jangan dipaksa ya. Aku akan bacakan secara random hasil bacaannya nanti ya, berdasarkan informasi yang aku dapat dari intuisiku. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman ya. Oke. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Kalau misalnya aku nanti bicara tentang mantan dan kamu nggak suka bicara tentang mantan, ya apa boleh buat guys, aku hanya berusaha untuk jujur ya. Aku hanya berusaha untuk jujur menceritakan setiap informasi yang aku dapat dari tebaran kartu kamu. Oke, pilihan kedua kita langsung ya. Kamu akan selalu di hatinya dia. Pilihan kedua, siapa dia? Kita mau cari tahu ciri-cirinya dia ya. Oke, kamu akan selalu ada di dalam hatinya dia. Di sini ada Five of Swords ya. Kamu akan selalu ada di hatinya dia. Di sini ada The Tower, ada King of Wands, ada Six of Cups. Oke, satu kartu lagi. Kamu akan selalu ada di dalam hatinya dia. Baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ya. Ini pembacaannya sangat umum. Mungkin nanti energi yang aku tangkap akan bercampur ya teman-teman. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oke, di sini ada King of Swords. Oke, aku lihat di sini ada energi dari zodiak Capricorn sih. Aquarius, Libra, Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada water sign itu Pisces, Cancer, dan Scorpio ya teman-teman ya. Ini energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ini energi zodiak, kita tidak terfokus dengan zodiaknya itu sendiri ya. Bisa saja hanya energi yang ada di dalam dirimu atau di dalam dirinya dia ya. Oke teman-teman, di sini baru juga aku ngomong mantan. Di sini jelas mantanmu sangat menganggap kamu spesial di dalam hatinya dia. Kamu masih ada sampai tebaran kartu ini aku lihat, aku buka, aku menangkap energi kamu sampai saat ini masih ada di dalam hatinya dia. Dari Five of Swords dan ada The Tower, ini memang hubungan kamu sangat menyakitkan ya guys saat itu. Perpisahan kamu berdua ini memang sangat menyakitkan. Mungkin perpisahan kalian ini ya memang dikehendaki oleh pencipta sih dari The Tower ya. Ketika perpisahan itu terjadi membawa banyak perubahan untuk hidupnya dia dan untuk hidupmu gitu ya teman-teman. Perubahan itu banyak, mungkin dari pola pikir, dari sikap, dari sifat, banyak hal. Intinya perpisahan kamu dengan orang ini memang sangat menyakitkan, tapi memang itu dikehendaki oleh pencipta untuk terjadi di dalam kehidupan kamu dan kehidupannya si dia ini ya. Mungkin setelah kejadian itu terjadi ya, perpisahan yang cukup membawa kesedihan, kehancuran, harapannya itu dihancurkan seketika gitu ya. Cukup mengagetkan juga perpisahan ini karena mungkin baik-baik saja tadinya gitu ya. Tapi karena ada satu atau lain hal atau bahkan ada beberapa dari kamu mendapatkan kabar yang begitu mendadak yang mengharuskan kalian ini berpisah gitu ya. Bisa saja terjadi, dan setelah kejadian itu terjadi, perpisahan kalian itu terjadi, orang ini mengalami spiritual awakening atau kesadaran spiritual. Ya, karena memang cukup shock ya, cukup mengagetkan kejadian ini. Dia move on-nya cukup lama, dia bahkan belum move on dari sampai sekarang. Kamu masih ada di hatinya dia gitu. Dari Five of Swords ya. Perpisahan ini sangat menyakitkan untuk dia ya, terutama untuk dia. Tapi sebenarnya kamu merasakan rasa sakit juga sih. Cuman terutama dari pihaknya dia sangat sangat merasakan kecewa yang luar biasa gitu ya teman-teman ya. Dia susah sekali untuk melupakan kamu, kenangan kalian berdua. Bahkan sampai sekarang kamu masih ada di dalam hatinya dia gitu ya. Dia masih sering memperhatikan kamu ya teman-teman ya. Dia masih sering memperhatikan kamu, dia masih sering mencari tahu tentang kamu. Bahkan dia tahu ketika kamu kecewa, ketika kamu lagi bersusah hati, dia tahu. Intinya dia tahu keseharian kamu ya. Mungkin dia mencari tahu melalui sosial media atau memang cari tahu soal kamu nih
lewat teman-teman kalian gitu ya teman-teman ya. Mungkin kamu punya circle pertemanan yang sama, mungkin kamu satu tempat kerjaan, kamu mungkin satu tempat pergaulan sama orang ini. Intinya ini adalah mantanmu, entah kamu sudah pernah menikah sama orang ini atau belum gitu ya. Ya kamu merasa pernah sangat dicurangi sama orang ini, kamu merasa pernah sangat merasakan sakit dari orang ini ya teman-teman ya. Kamu merasa atau dia ya, kalau kita bicara tentang cinta di pembacaan umum seperti ini guys, energi bisa vice versa. Intinya di antara kedua belah pihak, kamu atau dia pernah merasa sangat tersakiti karena salah satunya gitu ya. Mungkin dia pernah merasa sangat kecewa, pernah merasa kamu nggak jujur sama dia gitu, banyak rasa sakit dan kecewa yang dia rasakan, atau vice versa ya guys gitu ya, atau energinya bisa terbolak-balik. Kamu tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri. Sekali lagi, kalau nggak cocok, kalau nggak nyaman, jangan dipaksa, ambil yang cocoknya saja ya. Oke, orangnya emosional sekali ya, dari The Tower dan ada King of Wands dan juga ada Knight of Swords. Sebenarnya orangnya sangat mandiri, pekerja keras banget dari King of Wands ya. Tapi orang sangat emosional, mudah marah. Dia cenderung ekstrovert ya, cenderung terbuka. Dia orang sangat terbuka. Dia orang yang tidak pernah dan tidak bisa menyembunyikan perasaan-perasaannya dia. Dia jatuh cinta, dia marah, dia kecewa, dia ingin sendiri, apapun isi hatinya, isi pikirannya akan dia kemukakan dengan apa adanya. Sangat straight to the forward orangnya ya, sangat emosional. Orangnya sangat percaya diri, sebenarnya percaya diri banget. Dia percaya bahwa dia punya kemampuan ya, dia punya kelebihan. Secara fisik dia sangat menarik memang sih kenyataannya. Kamu selalu ada di hatinya dia, dan ciri-cirinya dia ya salah satunya adalah dia punya kemenarikan secara fisik. Bahkan dia tidak punya kesulitan untuk mencari lawan jenis ya, tidak pernah kesulitan untuk mencari partner ya dalam hal lawan jenis kisah cinta gitu. Tapi memang kalau dia sudah jatuh cinta, dia akan sangat menjaga kesetiaannya dia gitu ya. Tapi kalau dia belum terlalu mencintai seseorang, atau dia belum memutuskan kepada siapa sih hatinya akan berlabuh gitu ya, misalnya seperti itu ya, dia bakalan jadi player banget dari King of Wands. Dia bakalan jadi player banget kalau memang dia belum terlalu jatuh hati, jatuh cinta, atau dia belum memutuskan untuk serius dan berkomitmen dengan seseorang gitu ya, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan nih ya. Oke, dia seorang player, jujur aku lihat, suka sekali flirting, suka sekali tebar pesona, dan memang dia mudah sekali memikat lawan jenis ya. Dia punya energi itu, atau memang dia secara fisik sangat menarik, cantik, ganteng, seksi gitu ya teman-teman. Dia punya kemampuan spiritual dan supranatural, dan dia mendalami hal itu ya. Mungkin ini pemberian dari orang tuanya, mungkin pemberian dari nenek moyangnya, entahlah. Intinya dia punya kemampuan supranatural dan spiritual yang cukup kental di sini ya. Entah dia mencari, entah memang ini sudah bawaan dari orang tuanya atau kakek neneknya gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan keadaanmu ya teman-teman ya, dengan jalan ceritanya dia juga gitu. Ya dia punya sixth sense sangat tajam, mata ketiga dia otomatis juga sudah terbuka. Dia tahu siapa yang menjaga dia, leluhurnya dia kah, atau spirit animalnya dia, atau malaikatnya dia tahu banget. Dia bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka yang menjaga si dia ini gitu ya. Ya, ini mantanmu guys, dan perpisahan kalian ini sangat menyakitkan. Banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi. Banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi di antara kamu dengan orang ini. Ya, orang ini pernah sangat merasakan sakit hati sama kamu, merasa terhianati, merasa tidak jujur kamunya sama orang ini. Vice versa, terbolak-balik ya. Bisa saja seperti itu energinya. Oke. Dia sangat fashionable, dia suka fashion yang bagus menurut dia. Dia suka sekali memakai make up kalau memang dia feminin atau perempuan. Teman-teman, kamu yang menonton videoku, kamu maskulin ya, kamu laki-laki ya, femininmu ini dia nih, ini suka sekali make up. Dia suka sekali pakai baju yang baik feminin maupun maskulin gitu ya, karena memang dia punya kemampuan secara finansial ya guys. Dia punya kemampuan secara finansial gitu ya. Dari Knight of Swords, orang yang nggak bisa diem, orang yang selalu mencari kesibukan. Kalau dia punya waktu luang, waktu liburnya dia lah ya, dia selalu pergunakan itu, waktu liburnya itu ya untuk
menyibukkan dirinya, entah memang bebersih rumah, entah memang dia nyari teman untuk nongkrong gitu ya, jalan-jalan, traveling gitu ya, entah memang dia pergunakan waktu liburnya dia, waktu senggangnya dia ya untuk mencari uang juga. Seperti itu. Intinya orangnya nggak bisa diam, jarang sekali mau beristirahat, berdiam diri, ada aja yang dia lakukan. Dia punya banyak sekali hobi juga. Hobi-hobinya ini bisa dia hobi-hobinya dia ini juga bisa dia pakai untuk mencari uang, balik lagi ke uang gitu ya teman-teman, seperti itu. Orangnya nggak suka yang bertele-tele, dia nggak suka orang yang lambat, karena dia pun bukan tipikal orang yang lambat ya guys, bukan tipikal orang yang suka bertele-tele dalam berkata-kata, dalam berbicara gitu ya. Dia tidak suka orang yang bertele-tele juga, karena dia tidak seperti itu gitu ya. Orangnya gercep banget. Dia lebih banyak tindakan dibandingkan ucapan. Kalau dia menginginkan sesuatu atau seseorang, dia lebih banyak menggunakan tindakan daripada ucapan. Mungkin ada perencanaan tertentu gitu ya, 1, 2, 3 selesai dia rencanakan misalnya ya, sesuatu yang dia inginkan atau seseorang, tapi selebihnya dia langsung action, dia langsung melakukan tindakan. Nggak suka banyak bicara, tidak suka bertele-tele orang ini, dan dia juga tidak suka orang yang seperti itu. Orangnya sangat tegas sekali ya guys, dari King of Wands dan ada Knight of Swords. Dia sangat tegas, dia maunya apa dia akan ungkapkan, dia maunya apa dia akan lakukan. Ya, tentu saja penuh perencanaan, balik lagi penuh perencanaan. Kalau misalnya dia mau mendekati kamu lagi, itu pun ada perencanaannya. Ya, mungkin pertama dia kepo tentang kamu, dia mencari tahu tentang kamu melalui sosial media atau melalui teman-teman kamu. Data-datanya data-datanya kamu ini itu dia kumpulkan untuk pada akhirnya dia mendekati kamu gitu ya. Ini bicara mantan ya, kamu selalu ada di hatinya dia gitu ya. Dari King of Wands ya, dia memiliki ketertarikan fisik sama kamu begitu besar. Selain cinta ya guys, dia mencintai kamu, jelas di sini terlihat gitu ya. Ada keinginan dia untuk minta maaf, ada Six of Cups ya, ada keinginan dia untuk minta maaf sama kamu. Tapi karena orangnya ini sangat mencintai dirinya ya, sebenarnya aku lihat dari sini energinya dia, beberapa dari dia ini hanya ingin meminta maaf, hanya ingin berbaikan. Kalaupun kamu nggak menerima kehadiran dia kembali, dia ingin berteman. Atau bahkan di sini ada juga yang ingin menjalin lagi hubungan percintaan sama kamu, ingin minta maaf dengan tulus. Beberapa dari kamu ada yang tanpa ekspektasi, dia ingin kembali, tapi ada juga yang ingin menjalin kembali hubungan percintaan sama kamu ya teman-teman. Nanti situasi dan kondisinya kamu tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri. Kamu mau menerima kehadiran dia lagi atau tidak, itu free will, kebebasannya kamu bersikap, bertindak ya teman-teman ya. Aku hanya berusaha untuk jujur apa adanya, menceritakan tebaran kartu kamu, informasi yang aku tangkap ya dari tebaran kartu kamu dan intuisiku ya teman-teman ya. Ya, dia akan kembali dari Knight of Swords. Dia ketika kembali sama kamu, memang sampai saat ini, sampai kartunya ini aku buka ya, beberapa dari kamu ini mereka hanya memperhatikan kamu dari jauh, mengumpulkan data-datanya kamu ya informasi lah maksudnya gitu ya. Tapi ketika dia siap, dia akan langsung mendekati kamu, kembali ke kamu, meminta maaf sama kamu ya, tanpa banyak mikir gitu ya, karena memang dia sudah yakin dengan informasi-informasi yang sudah dia kumpulkan selama ini, tanpa ekspektasi teman-teman. Dia nggak akan terlalu membawa perasaan kalau kamu menolak kehadirannya dia. Yang dia inginkan hanya ingin minta maaf, minimal jadi teman lagi, tidak menyimpan dendam, karena dia mencintai kamu. Kalau kamu nggak menerima kehadiran dia, minimal kamu tidak menyimpan dendam sama dia. Itu keinginannya dia ya teman-teman ya. Ini ada perbedaan usia ya, kamu dengan orang ini ya, ada perbedaan usia kamu dengan mantanmu ini. Entah kamu pendekatan sama dia atau memang kamu sudah berumah tangga sama orang ini. Cuman memang hubungan kamu begitu mencintai tadinya gitu ya. Cuman memang ada satu hal yang membuat harapan kalian ini seperti hancur, berkeping-keping, dan dia sulit move on sama kamu ya. Dia sulit move on dari kamu gitu ya. Oke, dari Six of Cups ya, ketika dia datang, dia akan memberikan kepastian sama kamu. Tujuannya dia apa datang ke kamu. Bahkan mungkin beberapa dari kamu nih, ketika dia kembali sama kamu, dia ingin memastikan bahwa dia ingin ada hubungan yang jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Dia ingin jauh lebih setia, lebih berkomitmen dibandingkan sebelumnya. Itu yang akan dia janjikan. Mungkin dia akan membawakan sesuatu untuk kamu ketika dia datang ke kamu ya. Bukan hanya kata maaf, bukan hanya ingin permintaan maaf, bukan hanya kata rindu atau cinta yang dia ungkapkan, tapi dia akan memberikan sesuatu sama kamu yang menurut dia kamu akan bahagia sih menerima pemberian dia ini, menurut dia ya. Mungkin
sesuatu yang akan dia bawa sama kamu ini juga salah satu bukti bahwa dia serius sama kamu, serius meminta maaf atau serius untuk hubungan ini. Kalau memang kamu menerima kehadiran dia kembali ya. Orang ini sangat fashionable, baik feminin maupun maskulin, suka sekali mewarnai rambutnya. Warna rambutnya memang Asia ya teman-teman, coklat atau hitam, tapi dia suka sekali mewarnai rambutnya. Fashionnya dia sangat baik, tubuhnya dia sangat baik, bagus gitu ya, seksi gitu ya, terlihat sangat hot lah gitu ya teman-teman, terlihat sangat seksi, terlihat sangat bagus. Dia suka sekali olahraga kayaknya untuk menjaga tubuhnya dia. Dia suka sekali olahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya dia, kemenarikannya dia secara fisik gitu ya. Dia suka sekali merawat tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Dia suka barang-barang yang mahal ya teman-teman, karena memang itu menurut dia ya, menurut dia adalah penghargaan untuk dirinya. Itu adalah salah satu self love-nya dia ya, membeli barang-barang mahal gitu ya sesuai dengan keinginannya dia, menurut dia seperti itu. Oke, aku lihat di sini beberapa dari kamu, kalau misalnya dia feminin guys, kamu yang menonton videoku maskulin, dia ini pakai kerudung, pakai penutup kepala, kerudung atau jilbab ya teman-teman ya. Tapi memang sangat fashionable, jadi dia benar-benar dari ujung kepalanya dia sampai ujung kakinya dia tuh benar-benar diperhatiin banget gitu, biar kelihatan menarik gitu ya guys. Mungkin itu salah satu tuntutan pekerjaannya dia ya, mungkin saja, atau memang orangnya seperti itu gitu ya. Dia lebih suka pakai motor kalau beraktivitas ya, bekerja atau nanti ngedate sama kamu, atau saat kamu punya hubungan sama dia tuh dia lebih suka ngedate sama kamu nih ya pakai motor gitu ya, karena menurut dia lebih murah, lebih cepet gitu. Karena orangnya memang nggak suka yang berlama-lama tuh nggak suka ya teman-teman, gercep banget nih orangnya ya. Orangnya juga sangat emosional. Kalau misalnya dia mau beraktivitas kemana, dia menemukan kemacetan, itu bakalan marah-marah gitu ya teman-teman ya, karena dia setipis tisu nih kesabarannya ya. Oke, kita mau cari tahu saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan cinta kamu. Di sini ada soulmate ya. Kayaknya beberapa dari kamu akan menerima kehadiran dia kembali kalau kita bicara tentang mantanmu ya. Karena kamu juga masih mencintai dia, apalagi dia ya teman-teman, makanya dia berniat untuk kembali meskipun tanpa ekspektasi, tapi dia akan sangat bahagia kalau kamu menerima kehadiran dia kembali, karena dia menganggap kamu soulmate-nya dia sih. Dia sangat cocok sama kamu ya. Secara fisik dia suka sama kamu, secara fisik ya, pembawaan kamu, sifat kamu, dia cocok sama kamu ya. Mungkin kamu adalah jawaban dari doanya dia, mungkin saja ya. Very soon, kalau misalnya kamu tidak mau menerima kehadiran dia kembali, jangan digantung-gantung ya teman-teman ya. Jangan dikasih harapan palsu ya, jangan dikasih harapan palsu. Karena orangnya tidak suka dikasih harapan. Kalau kamu suka, kamu bilang suka. Kamu ingin kembali, kamu katakan sejujurnya. Tapi kalau kamu tidak ingin kembali, ya maafkan saja. Masa lalu kalian, bilang aja mau berteman gitu. Apa adanya aja. Kemukakan isi hati ke hati kamu ya. Jangan bilang mau mikir dulu. Dia nggak suka ya. Dia tidak suka jawaban yang menggantung ya teman-teman ya. Oke, heart to heart conversation ya. Ada Six of Cups. Dia bakalan ajak kamu bicara dari hati ke hati. Dia bakalan kelihatan tulus banget. Kamu pun ya, meskipun kamu tidak mau menerima kehadiran dia kembali, mungkin prinsip kamu tidak mau menerima mantan mungkin ya, tapi kamu akan melihat ketulusannya dia. Ada soulmate dan ada heart to heart conversation dan ada Six of Cups ya. Aku lihat di sini memang dia akan memperlihatkan ketulusannya, bahkan kamu secara intuisi akan merasakan bahwa dia tulus nih berubah. Dia tulus minta maaf, dia tulus ingin mencintai kamu lagi, dia tulus ingin punya hubungan lagi sama kamu. Balik lagi, kamu menerima kehadiran dia lagi atau tidak, free will. Tapi aku lihat di sini beberapa dari kamu akan menerima kehadiran dia kembali. Karena pertama, kamu melihat dia ketulusannya dia, kamu melihat dia sangat berubah ke hal yang positif, menjadi versi terbaiknya dirinya gitu ya. Dan kamu juga masih mencintai dia, mungkin saja alasannya seperti itu ya. Tapi kalau kamu tidak mau menerima kehadiran dia kembali, jangan digantung-gantung ya anak ini ya. Jangan dikasih harapan palsu, jangan berikan jawaban yang menggantung ya. Oke, satu kartu lagi ya. Dari heart to heart conversation, dia bakal jujur banget sih sama kamu ya, tentang apa yang terjadi di belakang sana, tentang perasaannya dia, tentang kerinduannya dia. Bakalan ada pembicaraan dari hati ke hati. Bukan hanya dia saja, tapi komunikasi ya. Kamu juga akan mengungkapkan isi hati kamu juga gitu ya. Ini adalah komunikasi yang cukup seimbang ya antara kamu dengan orang ini. Oke, di sini ada unrequited love ya. Beberapa dari kamu akan menolak kehadiran mantanmu ya, tapi kamu akan memaafkan dia. Kamu akan berdamai dengan keadaan. Kamu memaafkan dia, kamu memaafkan dirimu, kamu memaafkan hubungan kalian yang tidak berhasil. Intinya ada saling memaafkan di sini ya.
Tapi memang beberapa dari kamu ada yang akan menerima kehadiran dia kembali karena kamu masih mencintai dia. Tapi ada beberapa dari kamu juga yang akan menolak kehadirannya dia, tapi ya berteman sajalah. Ada kata maaf tapi kamu tidak kembali sama dia gitu ya. 50% 50% sih. 50% menerima, 50% menolak kayaknya di sini secara intuisi ya, teman-teman. Oke, kita mau lihat inisial dia atau inisial kamu. Atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia ya. Oke, pilihan kedua ya, terus. Aku rapin dulu ya. Oke, di sini aku lihat ada huruf M, Q, I, C, A, C lagi, ada O, ada X ya, ini mantan ya, teman-teman. Banyak sekali energi mantan di sini. Ada I, ada U, ada P, J, D dan F ya, teman-teman. Ya, orangnya ini aktif banget ya, guys. Orang nggak bisa diem nih ya. Itu salah satu cirinya dia. Oke, karakteristik tambahannya si dia ya, kamu selalu ada di dalam hatinya dia. Karakteristik tambahannya si dia. Oke, pilihan kedua ini please. Rapiin ya. Oke, di sini ada meditasi ya. Dia orangnya sangat spiritual dan supranatural ya, guys. Dia sangat religius sekali, dia dekat dengan pencipta. Oke, dia suka sekali meditasi, terutama kalau di waktu senggangnya dia, kadang-kadang dia pengen menyendiri untuk bermeditasi atau beribadah ya. Taurus, ada energi Taurus, ada energi Sagittarius, ada chemistry ya, dia merasa kamu soulmate-nya dia, dia merasa energi yang tarik-menarik sama kamu. Kamu pun seperti itu, khususnya bagi kamu yang akan menerima kehadiran dia kembali. Teman jadi cinta, mungkin ini diawali dengan pertemanan ya. Ada cinta pada pandangan pertama. Entah kamu atau dia ini memang saling mencintai dari pandangan pertama gitu ya, dari pertama kali bertemu lah ya. Energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik ya, guys. Dia dewasa dan bijaksana dan ada religius ya. Ya, dari Six of Cups aku lihat di sini memang banyak perbedaan sama kamu, religi, agama, kepercayaan, pola pikir, atau bahkan di sini perbedaan warna kulit juga kelihatan banget, perbedaan usia juga sangat kelihatan. Oke teman-teman, kamu ada selalu di hatinya dia, akan selalu ada di hatinya dia meskipun kamu tidak menerima kehadiran dia kembali. Kita bicara kebanyakan mantan nih ya, pilihan kedua. Tapi kamu akan selalu ada di hatinya dia. Meskipun nanti dia punya pasangan lagi, tapi kenangan manis bersama kamu ini akan selalu ada di hatinya dia sampai kapanpun gitu ya. Semoga cocok ya. Bye-bye.